Proses siklus air. Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama Ibu Guru. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mandi, mencuci baju, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya yang sangat banyak. Bahkan jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Penguapan evaporasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pengembunan kondensasi. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Presipitasi hujan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun terbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Infiltrasi penyerapan. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudera. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Hujan infiltrasi biasanya berbeda-beda, bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap, baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya.